Belah duren. Pasti Sena mau kak, Sena gak akan pindah rumah karena Sena masih mau berdekatan dengan kakak, ujar Sena membuat Om Yogi senang. Namun tiba-tiba pikiran Om Yogi teringat tentang Elsa dan Mama Dito. Kapan sidangnya dimulai, Seh? Tanya Om Yogi membuat Sena heran karena dia tidak pernah mengatakan perihal sidang pada Om Yogi. Bagaimana kakak tahu? Kakak tahu dari bawahan kakak, dan kamu tenang saja karena nanti akan kakak pastikan kamu akan menang dalam persidangan nantinya. Tegas Om Yogi dengan mata yang penuh kemarahan dan kebencian membuat Sena sedikit takut. Ia langsung mengelus pipi Om Yogi lembut agar kemarahan kakaknya itu redam. Sena juga yakin kalau Sena menang kak, dan Sena minta kakak tidak menyuruh orang untuk membuat mereka kalah nantinya. Karena Sena tidak ingin curang, balas Sena lembut membuat sorot mata Om Yogi yang tadinya dingin langsung berubah menjadi lembut. Baiklah, Seh, balas Om Yogi lembut namun berbeda dengan hatinya yang menyeringai kejam. Kakak tetap memberikan mereka pelajaran, Seh, bahkan lebih dari yang mereka lakukan ke kamu. Batin Om Yogi tertawa jahat. Mari kita tidur, karena besok kamu akan sekolah, ajak Om Yogi mengelus punggung Sena. Hingga tak lama kemudian Sena terlelap menikmati nikmatnya ulusan tangan dari sang kakak untuk pertama kalinya. Begitu juga Om Yogi yang untuk pertama kalinya tidur dalam ketenangan karena ketakutan dan rasa sepi yang ada di relung hatinya selama ini hilang, tak berbekas dan tergantikan dengan rasa bahagia yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Terima kasih Tuhan, batin Om Yogi bahagia. Sedangkan di sisi lain, di sebuah rumah mewah, tempatnya di kamar luas, dalam rumah tersebut terdapat seorang istri yang sedang berusaha membuat suaminya kembali tersenyum. Dialah Ara dan Leo. Sedari tadi pulang habis berbelanja bersama dengan twins AB, Leo mendiaminya, begitu juga membuat Ara sedih. Apalagi ia sudah memakai lingkar seksi berwarna merah terang, namun Leo tak beraksi juga. Kakak marah sama Ara ya? Tanya Ara manja menggoyangkan tubuh Leo pelan yang sedang berpura-pura tidur. Oh Phoenix, kenapa yang digoyangkan tubuhku malah kamu yang tegang, batin Leo kesal. Sedari tadi Leo berusaha menahan hasratnya agar tak menerkam Ara. Ia ingin melihat apakah Ara masih peduli bila Leo marah, karena selama ini Leo tak pernah marah, jadi dia ingin tahu bagaimana cara Ara mengambil hatinya kembali, karena ia mengingat perkataan Arka dan yang lainnya. Apalagi mereka sedang marah, maka istri mereka akan berubah menjadi penurut. Aku ngantuk, ketus Leo berbalik tidur memunggungi Ara. Tapi Ara belum ngantuk, ujar Ara langsung memeluk erat tubuh Leo dari belakang, bahkan tangannya mengusap dada bidang dan perut kotak-kotak Leo membuat seempunya bernapas naik turun. Sabar, jangan bangun dulu Phoenix, tunggu saat dia menyentuhmu maka akan kuobrak-abrik isi sangkarnya, untukmu, batin Leo. Aku capek Ra, balas Leo datar dengan suara yang berat karena berusaha menahan hasratnya. Mau Ara pijitin biar gak capek? Tanya Ara lembut berusaha membuat Leo kembali cerewet seperti biasanya. Sungguh, Leo tak cocok dengan bersikap dingin. Datar dan cuek pada Ara, ia rindu dengan Leo yang cerewet, manja dan usil. Gak usah. Ya sudah, Ara ambil minyaknya dulu ya. Balas Ara tanpa mempedulikan penolakan Leo, ia langsung bangkit menuju meja rias mengambil minyak zaitun. Ara buka bajunya ya, ujar Ara lembut membuka kancing baju piyama Leo. Aku mau tidur lah, balas Leo dengan suaranya karena Ara duduk di atas si Phoenix. Kalau tidur-tidur aja kak, biar Ara yang pijit kakak, ujar Ara tersenyum penuh kemenangan dikala melihat Leo menggigit bibirnya. Ia yakin sebentar lagi Leo pasti akan kembali manja kepadanya. Ara menuangkan minyak zaitun ke dada bidang Leo yang mengusap dengan lembut hingga usapan tersebut ke pusar Leo. Tidur saja kak, Ara tahu kakak lelah seharian menemani double twins berbelanja hari ini, balas Ara menyeringai kecil. Sudah cukup Ra, aku ingin tidur, ujar Leo serak namun tak digubris oleh Ara. Ara pengen dengar lagu yang kakak nyanyikan tiap malam untuk Ara, ujarnya membuat Leo membuka matanya perlahan. Bukannya kamu kesal mendengar lagu itu Ra? Tanya Leo menatap bingung Ara. Tapi Ara pengen dengar sekarang kak, ucap Ara manja merubahkan kepalanya di atas dada bidang Leo. Serius? Serius kak? Leo pun langsung tersenyum lebar mengelus bokong Ara. Pertemuan tak disengaja. Dito bangun langsung membersihkan dirinya karena hari ini ia akan pergi bertemu dengan para sahabatnya.
Ia ingin meminta bantuan pada mereka agar dapat membantu Dito segera menikah dengan Sena. Namun Dito terkejut melihat keluarga besarnya ikut sarapan di rumahnya. Dito menatap mereka semua dengan datar. Ia lebih memilih sarapan dengan hening dan damai tanpa memperdulikan semua mata menatapnya dengan tatapan yang sama, yaitu tatapan kesal, marah, dan kecewa. Setelah selesai sarapan, Dito bangkit ingin keluar dari rumahnya. Itu namun sang kakek terlebih dahulu menahannya dan menyuruhnya duduk di ruang tamu. "Ada apa, kek?" tanya Dito datar menatap wajah sang kakek yang menatapnya dengan dingin. "Kau telah menyalahi aturan di rumah ini, Dito. Kau masih berani berhubungan dengan gadis yatim dan miskin itu padahal kami sudah melarangmu. Dan kakek juga ingin kamu menyuruh gadis itu untuk mencabut laporannya dan membebaskan Elsa," lanjut kakek membuat Dito mengepalkan tangannya. Sudah cukup kakek membuat hidup Ara hancur dulu, tapi tidak dengan hidup Dito. Apapun yang Dito lakukan dan siapapun yang Dito pilih untuk menjadi istri Dito, maka itu bukan lagi urusan kakek dan yang lainnya. Tegas Dito lantang membuat mereka semua terperangah karena biasanya Dito akan selalu menuruti perintah kakek. "Dito, sejak kapan kamu mulai menjadi pembangkang seperti ini, ha? Apa karena kamu dekat dengan gadis miskin dan yatim itu, sehingga membuat kamu berubah menjadi anak liar seperti ini, ha?" bentak kakek menggelegar ke seluruh ruangan. Dito berubah menjadi seperti ini di saat kakek tidak menerima anak Ara dan juga membunuh anaknya. Semenjak itulah rasa hormat Dito pada kakek dan seluruh aturan di keluarga ini hilang begitu saja. Balas Dito lantang membuat mereka semua bungkam. Dito bukan orang yang bisa lemah, menangis, dan menuruti semua kemauan kalian. Dan sekali lagi Dito tegaskan jangan pernah memanggil Sena dengan sebutan gadis miskin, karena kalau tidak kalian akan tahu sendiri apa yang dapat dilakukan oleh orang yang melindungi Sena selama ini. Dan untuk membebaskan Elsa dari tuntutan itu tidak akan pernah terjadi karena Dito sendiri yang akan mendukung Sena untuk menjerat Elsa masuk ke jeruji besi. Dan untuk Mama, harusnya Mama bersyukur karena Sena tidak menuntut Mama karena dia masih menghargai Mama sebagai orang tua Dito. Tapi Mama juga harus ingat kalau Mama masih menyakiti Sena, maka Dito sendiri yang akan menuntut Mama. Lanjutnya dengan mata merah menyala memancarkan aura kesedihan, kecewa, marah bercampur menjadi satu. Baru Papa dan kakek Dito ingin membalas perkataan Dito, terhenti dikala mendengar suara tawa seseorang, membuat mereka semua menoleh ke samping, dan tentu saja kehadiran orang tersebut membuat mereka senang, sedih, dan juga menyesal. Hahaha, sungguh tontonan yang menarik untuk dilihat pagi-pagi, ejek Leo yang baru sampai, karena tadinya ia diajak Ara untuk menjemput Dito, sekalian agar mereka pergi menuju keluarga Lemos bersama-sama. Namun Ara dan Leo dibuat terkejut melihat seluruh keluarganya hadir di rumah Leo, apalagi mendengar semua perdebatan mereka. "Ara sayang," lirik Bunda Ara dengan mata yang berkaca-kaca. "Bunda," ucap Ara pelan ingin menghampiri bundanya, namun pinggangnya langsung dirangkul oleh Leo. "Kalian ini benar-benar seperti keluarga di zaman Siti Purba saja, yang dimana menikah harus dengan keluarga kaya," ujar Leo mencebikkan bibirnya. "Apa tidak cukup istriku menjadi korban keegoisan kalian, ha? Dan sekarang kalian juga ingin membuat Dito merasakan seperti yang Ara rasakan dulu? Apa kalian ingin menyesal yang kedua kalinya, ha?" lanjut Leo lagi menatap sinis ke seluruh keluarga Dito. "Apa tidak cukup Ara dan anak Ara dulu menjadi korban keegoisan kalian? Apakah kami sebagai anak tidak bisa memilih jalan hidup sendiri? Kenapa kalian para orang tua hanya menyuruh kami melakukan sesuatu dengan alasan demi kebahagiaan kami? Sedangkan kalian tidak pernah bertanya apa kami menyukai dan bahagia dengan semua itu?" ucap Ara lembut dengan tatapan yang kecewa pada seluruh keluarganya. "Sayang, kamu sudah sembuh?" ujar Dr. Malik, papanya Ara dengan suara yang bergetar menahan tangis dikala melihat keadaan Ara yang semakin membaik. "Iya, Ara sudah sembuh," balas Ara tersenyum lembut pada ayahnya. "Bolehkah ayah memelukmu, sayang?" tanya Dr. Malik dengan mata yang berkaca-kaca, membuat Ara tak tega menahan perasaannya lagi. Sungguh semua tembok yang dibangun Ara untuk keluarganya itu runtuh dikala melihat keadaan sang bunda dan ayahnya yang bertubuh kurus, tampak jelas guratan sedih di wajah mereka. "Apa boleh, Kak?" tanya Ara mendongak menatap Leo penuh harap, membuat Leo menghela napas berat, karena sejujurnya ia tak rela bila Ara memaafkan seluruh keluarganya, karena ia masih ingin menghukum mereka semua. Namun, apa boleh buat ketika melihat mata Ara yang berkaca-kaca seperti lampu taman yang ingin retak? "Boleh, sayang," balas Leo lembut mengelus kepala Ara. "Ayah," panggil Ara langsung berlari memeluk erat tubuh ayahnya, begitu juga dengan Dr. Malik yang mencium pucuk kepala Ara berkali-kali. "Ara sayang," ucap sang bunda ikut memeluk Ara dengan erat.
Ia menangis pilu menyesali perbuatannya di waktu lalu. Begitu juga dengan Dr. Malik. Ia berjanji mulai sekarang akan menjadi ayah yang baik untuk Ara, meskipun itu sudah terlambat.